Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Live Unpad mata kuliah Pancasila. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Hazal Kusmayanti. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi 2 mengenai sejarah pemikiran Pancasila, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tujuan pokok dari bahasan ini supaya mahasiswa mengetahui sejarah Pancasila di Indonesia dari satu periode ke periode lainnya. Mahasiswa mampu memahami mengapa harus mengetahui sejarah Pancasila. Teman-teman mahasiswa, adakah yang mengetahui bagaimana dengan sejarah Pancasila di Indonesia? Ya, betul. Sejarah Pancasila dimulai dari periode pengusulan. Baik, mari kita bahas satu persatu sejarah Pancasila yang terdiri dari 3 periode, yaitu pertama, periode pengusulan Pancasila, kedua, periode perumusan Pancasila, dan yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, untuk mengetahui sejarah Pancasila di Indonesia, kita harus menelusuri dahulu bagaimana konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama, periode pengusulan Pancasila. Dalam periode ini, ada suatu badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau yang kita kenal dengan BPUPKI, yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945. Tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI melangsungkan sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Kedua, periode perumusan Pancasila. Salah satu catatan yang penting dalam sejarah perjalanan perumusan Pancasila adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian yang kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pancasila yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lalu mengapa teman-teman mahasiswa harus mengetahui sejarah Pancasila di Indonesia? Adapun alasan-alasan mahasiswa memerlukan belajar sejarah Pancasila yaitu sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian itulah yang mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan yang nyata. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila sudah telah ada sejak dulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Baiklah, berdasarkan pemaparan sebelumnya, jadi kesimpulan dari materi 2 ini yaitu 1. Dalam kajian sejarah bangsa Indonesia diperlukan sumber historis, sosiologis, dan politis. Kedua, argumen dinamika Pancasila diartikan sebagai penghubung untuk menyatukan keberagaman di Indonesia. Ketiga,
Esensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, yaitu Pancasila adalah dasar filsafat negara dan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Demikian paparan dan penjelasan tentang sejarah pemikiran Pancasila, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sampai bertemu lagi di live dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.